Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'mati anillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini rekan-rekan bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Fikih Legal Maksim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di kelas ini, alhamdulillah. Teman-teman semuanya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini memang kita bertemu ya dalam materi kuliah kita, yaitu Fikih Legal Maksim, teman-teman. Dalam membahas Fikih Legal Maksim ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan juga bagi teman-teman semuanya. Nah, di sini kita kaitan dengan beberapa hal yang akan kita sampaikan. Ada kaitan dengan etimologi, terminologi, kemudian ruang lingkup, dan hubungan misalkan kaidah fikih dengan ilmu lainnya. Juga tidak lupa di sana ada proses gitu kan, pembentukan kaidah fikih itu seperti apa begitu teman-teman. Di sini kita juga bisa melihat baik secara bahasa, etimologi maupun secara istilah atau terminologi kaidah fikih ini, teman-teman. Kaidah fikih ini memang ya jamaknya al-qawaid, diambil dari bahasa Arab, yaitu kita juga sering mengutarakan tentang istilah kaidah, betul nggak? Diksi kaidah. Terus secara bahasa berarti kaidah itu artinya adalah asas, dasar, dan fondasi ya, teman-teman. Kalau kira-kira bangunan juga gak ada fondasi, gak ada dasarnya, kira-kira kuat nggak tuh? Enggak. Itu seperti itu teman-teman semua. Nah, lalu kaitannya qawaid dengan al-fiqhiyah itu seperti apa? Insya Allah nanti akan kita bahas, tuh kan? Kaidah fikih, kemudian atau qawaid fiqhiyah ini seperti itu, tuh kan teman-teman? Nah, kalau qawaid fiqhiyah ini kaitan dengan beberapa aturan teman-teman ya, dasar yang sangat fundamental dalam hukum Islam, seperti itu teman-teman ya. Kalau kaitannya dengan kaidah fikih ini seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kaidah fikih ini subhanallah beberapa aturan yang senantiasa dikumpulkan dari berbagai kaidah tersebut, gitu kan? Sehingga menjadi sesuatu ketetapan yang ada dalam ketentuan hukum fikih itu. Seperti itu. Ya, itu kaidah fikih. Jadi kaidah fikih memang seperti itu. Ya, dibalik kita apa tadi? Qawaid adalah aturan dasar atau fondasi. Sedangkan fikih itu kaitan dengan bagaimana pemahaman kita terhadap ilmu syariat secara mendalam. Betul? Itu kaitan dengan fikih. Begitu. Sehingga kalau kita berbicara masalah terminologi ini, baik disampaikan oleh Profesor Haji Jajuli, kemudian Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, ya, seperti referensinya dalam kitab Al-Qawaid itu tadi. Nah, maka teman-teman sangat erat kaitannya dalam hal ini memang Fikih Legal Maksim ini, subhanallah, untuk membimbing kita dalam ornamen-ornamen kehidupan, dalam ragam kehidupan kita, baik sifatnya berkaitan dengan kasus kehidupan sehari-hari, kasus hukum ekonomi syariah, maupun kasus-kasus yang lainnya, teman-teman. Seperti itu. Seperti kaidah fikih muncul ada ad-dararu yuzal. Jadi suatu kemudaratan itu pasti akan dihilangkan. Begitu ya, teman-teman. Nah, kaidah fikih ini, teman-teman, ya, suatu berbahasa lahan keilmuan dalam ilmu syariat itu yang sifatnya amaliyah. Ya, amaliyah yang tentunya ditetapkan berdasarkan pekerjaan-pekerjaannya amaliyah itu, berdasarkan juga pada dalil-dalil yang tertulis dan terperinci
Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kan fikih itu disebutkan ilmu bil masailil asyariyati al aliyati al maktabati min adillati at-tafsiliyati. Jadi dalam hal ini perlu di konteks teman-teman garis bawahi, ilmu fikih itu adalah membahas tentang masalah-masalah syariat yang sifatnya amali. Kita akan belajar fikih muamalah, betul? Nah, seperti itu. Dan tentunya secara tertulis juga berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, dalam kaidah fikih ini terutama bisa membedah beberapa hal masalah-masalah fikih, baik yang kaitan dengan kehidupan ukhrawi akhirat, yaitu sifatnya ibadah, maupun juga ada kaidah fikih yang memang kaitan dengan masalah-masalah duniawi, ya, atau sifatnya tadi kehidupan yang ada memang kebutuhan duniawi ini. Nah, untuk kebutuhan yang sifatnya duniawi ini terbagi ke dalam ada yang sifatnya hukum munakahatin, yaitu kaitan dengan hukum-hukum munakahat atau pernikahan. Ada juga yang kaitan dengan muamalah. Itu ini kaitan dengan udara nanya kita nih. Ekonomi syariah ya, dan hukum ekonomi syariah. Juga ada yang disebut dengan ukubatin. Ukubatin ini adalah kaitan dengan sanksi atau denda, teman-teman. Baik dalam kasus hukum yang sifatnya ranahnya perdata, hukum pidana secara Islam, atau hukum pidana secara umum konvensional, atau juga kaitan dengan ukubat ini sanksi denda, ya, kaitan dengan hukum-hukum perdata, ya, seperti itu. Baik hukum perdata umum maupun hukum perdata secara Islam, seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman melakukan suatu akad tertentu, maka teman-teman pun tadi harus senantiasa yakin sesuai dengan konsep akad. Akadnya adalah harus tertulis, teman-teman. Tidak bisa langsung tanda tangan akadnya, betul nggak? Tapi harus diyakini dulu, sehingga untuk menghindari juga keyakinan itu dari adanya beberapa hal yang sifatnya keraguan-raguan atau kemadorotan, atau sifatnya bahaya yang memang harus minimalisir, seperti itu. Itu kan, teman-teman, seperti itu kira-kira. Lalu dalam hal ini teman-teman pula bisa mengkaji tentang ruang lingkup kaidah fikih ini. Ruang lingkup kaidah fikih ini sebagaimana hal disampaikan bahwa ada kaitan dengan fikih ibadah, ada juga dengan kaidah fikih muamalah, gitu kan, teman-teman. Nah, ruang lingkupnya seperti itu yang paling umum, begitu. Tapi kaidah fikih ini bisa kita kaji dari beberapa kaidah fikih yang sifatnya fundamental atau asasiyah, yang sifatnya krusial, seperti itu. Ya, seperti itu, teman-teman. Dalam konteks kaidah fikih muamalah ini, seperti ada dalam konteks bisnis itu kan al aslu fil muamalati al ibahah. Selanjutnya juga ada kaidah fikih al kulliyah secara umum, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada kaidah fikih yang sifatnya madzhab, di kalangan ulama imam madhab. Juga ada kaidah-kaidah fikih sebutnya al mukhtalafiyah. Mutalafiyah itu kaitan dengan perbedaan pandangan pendapat dari beberapa kaidah fikih yang disampaikan oleh teman-teman para ahli. Kita juga harus bisa mengkaji, teman-teman. Ada kaidah fikih yang sifatnya tadi ranahnya pendapat ulama-ulama klasik, ulama zaman dahulu. Ada juga yang sifatnya kaidah fikih yang kaitan dengan kontemporer, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Dalam kaidah fikih itu disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung maksud apa yang dia niatkan. Pada dasarnya dalam konteks muamalah itu segala transaksi itu diperbolehkan. Ini adalah mendorong bahwa kita itu harus berinovasi, berkreasi dalam melakukan transaksi, dalam melakukan akad hukum ekonomi syariah. Tetapi illa ayadullah dalilun ila tahrimiha. Ketika ada dalil yang mengharamkan, maka kreativitas, misalkan inovasinya dalam transaksi itu, maka teman-teman harus
apa namanya eh, kita jauhi. Apa namanya kita jauhi juga. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan dasar hukum seperti itu dalam proses kaidah fikih ini. Nah, sehingga muncullah beberapa istilah ketika sudah ada dasar hukumnya dari Al-Quran, Al-Hadis, maka muncul kaidah-kaidah usul fikih yang lain. Fungsinya fikih legal maxim ini adalah teman-teman dari hukum Islam, dari beberapa referensi baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang, lalu diarahkan ya sebagai naskah akademiknya bagaimana diajukan menjadi sebuah regulasi yang jelas yang sahkan oleh sebuah regulator yang ada di NKRI negara kita ini, ya seperti itu. Ya nanti bagaimana diarahkan oleh badan legislatif yang ada di DPR ya, begitu sebagai wakil kita untuk sebuah regulator juga. Di sana regulator itu untuk membuat suatu undang-undang dalam hukum ekonomi syariah itu kan ada di sini ada DPR RI, juga ada OJK, ada lagi apa lagi teman-teman selain OJK? Bank Indonesia, betul nggak? Bank Indonesia. Nah, sebuah regulator itulah yang sekira mengadopsi dari beberapa pendapat para ulama dari beberapa kaidah fikih ini ya dicantumkan. Nah, kesimpulan barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan. Itu disebutkan bahwasannya saya terhadap hukum perdata itu bisa Bapak contohkan lebih dalam bagaimana hukum perdata yang ada dalam Islam. Baik, terima kasih pertanyaan dan statement yang perlu kita apresiasi yang sangat baik insya Allah. Oke, kalau kita contohkan dalam perdata hukum Islam bagaimana Pak? Seperti itu. Contohnya begini teman-teman. Ketika kita dalam hukum perdata hukum Islam, ya, atau lebih spesifik kaitan dengan prodi kita aja ya, prodi ekonomi syariah. Bentar, teman-teman ketika melakukan akad di sebuah lembaga keuangan syariah itu, apakah itu merupakan suatu perdata, bagian perdata hukum Islam atau bukan? Contoh, teman-teman, Pak Dadin kasih ilustrasi. Kita misalkan kasih contoh akad hukum, misalkan dalam melakukan transaksi jual beli rumah, teman-teman. Lalu kita melibatkan lembaga keuangan syariah tertentu, betul? Seperti itu, teman-teman. Nah, maka kata bank kan, Pak mau beli rumahnya di mana, harganya yang berapa, kira-kira terus kemampuan untuk harga rumah tersebut berapa, gitu kan? Lalu kan ditanya oleh lembaga keuangan seperti itu, teman-teman. Sehingga teman-teman ketika akan melakukan transaksi tersebut ternyata sudah fix, sudah deal, maka bank akan memfasilitasi satu, ada akad bai al-murabahah, jual beli. Kemudian yang kedua adalah ada akad imbal hasilnya untuk bagi para pihak semuanya. Jadi semuanya di sana dijembatani ada beberapa akad. Bisa akad murabahah, bisa akad murabahah bisa akan digabung dengan ijarah, bisa akad jual beli bai'us salam, gitu kan? Hybrid kontrak juga dengan akad-akad lain. Nah, ketika kaitan dengan akad jual beli tadi, maka itu udah masuk ranahnya hukum perdata Islam, betul nggak? Iya, hukum perdata Islam. Karena di dalam hal itu sudah terpenuhi unsur-unsur jual beli, betul nggak? Nah, saja barangkali yang pada disampaikan. Terima kasih atas statement dan pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.